Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad wa nashkuruhu syukran la yu'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la sahibatin wa la walad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu kafatan linnas basyiran wa nadhira ilal ahmari wal aswadi wal aswad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad ad-da'iyan ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa man jadda fi mutabi'atihi wa ijtihad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu syurga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nisa, surah yang ke-4 ayat 31. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam perspektif Islam atau di dalam ajaran Islam, amal perbuatan manusia dibagi ke dalam dua macam, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah atau mengamalkan perbuatan amal ketaatan. Dan yang kedua, meninggalkan segala yang dilarang Allah atau menjauhi segala perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Tetapi meninggalkan perbuatan maksiat atau meninggalkan keburukan jauh lebih baik dibandingkan mengerjakan amal kebaikan. Sekelompok masyarakat atau mungkin ada perorangan Bapak Ibu akan mudahnya minta tolong orang lain meringankan beban saudaranya, atau misalnya ada himbauan untuk bergotong royong demi kepentingan masyarakat, membersihkan lingkungan terutama yang terkait dengan masjid, musala dan sarana kepentingan umum dan lain. Dan biasanya waktu itu orang akan ramai keluar. Tapi tatkala datang seruan Allah untuk memenuhi panggilannya, waktu itu akan bisa nampak dia ternyata meninggalkan solat, termasuk di dalamnya melalaikan solat lebih banyak daripada orang dan mengarajukan.
Nah, itulah yang membuktikan salah satu di antara contoh meninggalkan perbuatan maksiat itu jauh lebih berat dibandingkan daripada mengerajukan amal kebaikan. Bahkan Bapak Ibu, ketika orang sedang mengerjakan amal kebaikan pun yang semestinya akan mendulang nilai pahala di sisi Allah, bahkan pahalanya itu pun pahala yang besar, akan berubah sesaat menjadi perbuatan maksiat yang akan mendatangkan dosa yang gadang. Contohnya Bapak Ibu jamaah, minggu yang lalu, hari Sabtu minggu yang lalu, ambo dapat undangan untuk pai barale ke sebuah gedung, dan barangke lah ambo jo orang rumah jo istri jo minantu ibu Sirina sudah luar itu. Barangke jam sekitar jam 2 nyolai di pasar lo di Bukit Tinggi. Tiba di sinan kurang lebih jam 2:30, maka antrian panjang ke belakang, orang lamu tagak, dan menjalang akan tiba di tampai mambiak hidangan itu bansian sua dan agak lambi gitu. Tetapi Bapak Ibu, pas tiba di dake awak ka mambiak hidangan itu 2 orang dia ada nambu tu, bahkan 3 kalau tidak salah. Samba aku habis kesadonya. Habis samba sadonya hari baru jam 3 kurang seketik. Nah, padahal kalau orang balai kan biasanya makin sore makin ramai. Hari jam 3. Sehingga agak panik lah. Ahli apa namanya tu yang tuan rumah nanambo jo Sirina balataan piriang baliak nasilah tetambua tu tarui kami maju kamungko dan mengucapkan salamai doa kepada kedua pengantin. Sudah tu Pak Haji ko bertanya lah kamu lamakan Haji tadi cenyo kamu nah kasirin lagi Allah Pak Haji kami lamakan kami ke foto-foto leh jo anak kami jo minantu sama rancak muka duanya. Alhamdulillah aikolah kini dah jiwa agak panik agak neneknya gitu. Jadi sudah kami basalam nan rombongan sa antrian jambu tadi itu Bapak Ibu banyak nama balik pulang. Rato-rato babaliak pulang, dan babaliak pulang tu sambil menggerutuk-gerutuk. Sambil menggerutu-gerutu. Kalau wa inuk manuangkan, sebagian pendapat ulama mengatakan mengabulkan undangan itu hukumnya wajib. Karena salah satu tujuannya menjaga tali silaturahim, apapun bentuk undangan, termasuk walimah atau baralik lah masuk awaknya. Nah, sebab sunnah Nabi kalau ada pernikahan itu diumumkan kata Nabi. Makanya dalam riwayat Nabi menyebutkan pukullah rebana, umumkan pernikahan. Nah, cara mengumumkan pernikahan itu tergantung kepada budaya awak surang-surang. Nabi menyebutkan antum a'lamu bidunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu kata Nabi. Nah, awak Bapak Ibu dalam undangan tu kan tak tertulis gitu. Undangan makan kan tak itu tertulis gitu. Ada tertulis dalam surat undangan itu? Enggak ada. Yang dijalihkan di sinan bila akad nikahnya dan resepsinya tanggal sekian. Kami mohon kehadiran, kan itu intinya, dan mohon doa restu. Inti dari undangan tu bahwa orang minta doa. Semakin banyak orang berdoa, mungkin salah satu di antara orang hadir tu ada yang dikabulkan Allah doanya itu.
Selain itu, di antara hikmahnya tu Bapak Ibu, kadang awak lah sekian tahun tak bersobok je kawan gitu, mungkin 80 tahun, tapi tahu-tahu di acara baralik tu bertamu gitu, sampai bapaluk-paluk cipika-cipiki bagai gitu, dek lah sekian tahun tak bersobok. Maka orang ketika bersobok dari silaturahim bersobok karena Allah, itu akan meruntukkan dosa-dosanya. Nah, jadi ketika awak mau PI nanti jadi Bapak Ibu, yang pada awalnya awak lah bajariah, yang tujuannya pun juga nanti ridha Allah, akhirnya berubah seketika menjadi maksiat atau dosa. Baik itu payah main dan dosa. Adonan lebih parah bagai orang mengabulkan undang tu, dan menyabuikan pai makan perai. Ndak malunya menyabuin sambil galak ke orang pai makan perai. Banampaan cangguk awak ke orang sambil galak. Artinya dalam maksiat pun ada orang nan gembira gitu. Padahal isi amplopnya paling banyak tu 15.000, 20.000 tu je. Makan berampik. Amam biak samba kadang-kadang lo tinggi nasi terisa tinggi gunung lo tinggi. Bahkan ada nan sangajo indak makan kapai. Kalau nan secara etikanya isi paruit seketik. Jadi jangan nampaan bana cangguk awak tu itu. Nah, itu payahnya maindakan maksiat itu, dosa itu. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anha mengatakan, jangankan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar itu pun mendekati 70 perbuatan dosa, bahkan juga mendekati 700 banyaknya perbuatan dosa. Nah, kalau anda hati-hati tentang itu, maka Bapak Ibu akan sia-sialah amal perbuatan awak. Sehingga Rasul mengingatkan di dalam hadis beliau, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hakikat hijrah atau pindah itu kata Nabi adalah orang yang meninggalkan segala anan dilarang oleh Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan juga dalam riwayat Imam At-Tabrani ketika Nabi melaksanakan haji wada, salah satu di antara isi khutbah Nabi itu menyampaikan kepada umat, kepada awak, al-muhajir man hajar sayyiat. Orang nan hijrah itu adalah orang nan meninggalkan segala keburukan. Hijrah itu salah satu maknanya Bapak Ibu disampaikan oleh ulama, berubah awak kana elok gitu. Dan perubahan atau pindah itu tidak semudah ambo menyampaikan dah. Indak salah suah membaliakkan tapak tangan. Orang kalau nyo hijrah atau pindah, paling tidak ada 3 hal yang ada dalam dirinya tu. Dan itu Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 balik, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta mereka yang berjihad pada jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah ku apa? Yaitu ampunan dan kasih sayang. Sebagaimana penghujung ayat, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang nan ka masuk ke dalam sarugo itu sedua tu tanya. Nan ka diampuni Allah, sesubi sahabi ampunan tu, maka mengalirlah sayang Allah kayaknya. Dan orang itulah nan ka masuk ke dalam sarugo. Rahmat Allah nan ka masuk awak ke dalam sarugo. Alun tantu le salat Bapak Ibu nambah jamaah kulun tantu le. Awak madokan wirid tiuk sabanta di mado pengajian awak tibo.
Bahkan ado nan pakai baju saroman bagai berbagai macam organisasi, ado Permata, ado BKMT, ado bundo kanduangnya, macam-macam lagi. Apakah itu nan kamu sarku alun tahu le? Bisa jadi nan kamu masukkan awak ke sarugo tu amal nan sakete tapi nyos ikhlas karena Allah. Ndak ada orang nan tahu. Sebagaimana acuk jua mau sampaikan Bapak Ibu, awak kami minum itu, kironya nampak dua samui tananang ke dalam, dan awak perhatikan samui itu. Ndak peduli awaknya hidup atau mati atau lah mati, awak angkek saja jari itu. Awak mangkek tu karena Allah dan penuh kasih sayang, awak latan elok-elok itu. Mungkin itu nak masuk awak dalam seruku. Samui itu nanti nak ambil awak itu. Atau awak mencaliak di tepi jalan ada anak kucing sedang mengapa-ngapanya karena inya kata biang, badannya lah kurih, bromannya lah kusui, bulunya lah hitam itu. Tiba ibu tu takana dewa perintah Allah dalam hadis Nabi, siapa yang menyayangi makhluk di bumi, setiap makhluk yang memiliki hati yang basah, maka dia akan disayangi oleh yang di langit. Awak angkeknya itu. Bahkan awak bawa pulang, awak giah makan, awak berasihat. Kucing tu mendoakan awak. Mungkin itu nak kawasan nak kasarugo. Kalau nampai basamu-samu ku banyak rianya ku Bapak Ibu. Bahkan ada nan bersaing. Ada nan bersaing, ada nan saling menjatuhkan kai. Di sinan tu entah hala itu segunungnya siku mangko abihnya mengajar maah, bahkan ustaz-ustaz pun juga dibanding-bandingkan. Tila ustaz itu, cak ustaz ikole, cak ustaz ikole, aku le korami gua, aku le ustaz anu gua, aku le tuan tila tu. Contohnya. Aku le ustaz ku terkenal gua, ustaz ku familiar gua, kau ustaz dai Sumbar gua, kau dai nasional gua. Sajak bilolah itu dibagi-bagi tu. Bapak Ibu jamaah, makanya kadang tanpa awak pahami ada hal yang menurut awak ternyata besar, rupanya di akhirat ndak ada artinya sama sekali. Nah, baik itu payah meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa itu tu baliknya gitu. Ketika beramal saleh saja menurut awak, tapi ternyata menurut Allah itu bukan amal saleh, hanya seremonial, hanya berami-rami. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka ulama menjalihkan kepada awak, bahas langkah-langkah atau kiat awak tu di dalam menghindarkan perbuatan maksiat itu, ada cara ditunjukkan di ulama. Di antaranya disampaikan oleh seorang imam besar, Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Cara untuk bisa awak ndak nak katalog sekaligus ya, kalau tu bansuan-suam mungkin gitu. Alangkah awak lakukan nan pertama merasukan kehadiran Allah dalam hidup kau. Yo mana awak rasukan Allah tu mempacali awak. Awak rasukan Allah tu nak memperhatikan awak, dan Allah nak membalik segala perbuatan awak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-ihsan, tentang Islam, ihsan dan iman, dan terkait dengan ihsan Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Bila engkau tidak melakukannya, tidak mampu melakukan, cukui karena Allah memperhatikanmu.
Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang kalau merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya tu, maka satio garah langkahnya tu inyo akan berhati-hati gitu. Jangankan amal lahiriah awak ko, tangan nan awak ayunkan, kaki nan awak langkahkan, mata nan awak gunakan mencaliak, talinga untuk madanga, lidah untuk mengecek, dan kepala untuk berfikir gitu. Bahkan gerak hati awak ko saja Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dadu manusia. Allah tahu. Amo kasui matonan khianat tu, inyo seolah-olah melakukan amal saleh itu. Di hadapan orang banyak, orang mengecian kunyo hebat, amalnya taguah gitu. Inyo ahli ibadah, inyo ahli jamaah, inyo ahli surau, ahli masjid. Tapi sianan sabananya tahu Allah tunan mata kianat itu makasihnya. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat dulunya, ada seorang laki-laki ketika dia ada orang banyak, lewatnya para padusi di mungkunya tu seorang ibu-ibu, seolah-olahnya menundukkan matanya, sehingga orang mencari orang kota sawana menjago gitu. Tapi ketika orang talengah matanya menyalang mencari itu namanya khainatul a'yun, mata yang khianat. Sama juga beribadah yang lain pun juga demikian. Nah, maka Bapak Ibu jamaah, orang kalaunya merasakan kehadiran Allah tu di dalam hidupnya, nyo akan berhati-hati. Dulu ada seorang pemuda yang bertobat di hadapan seorang ulama Bani Israel, Ibrahim bin Adam. Nah, pemuda itu datang kepada Ibrahim bin Adam, wahai Tuan Syekh, ambo ko pemuda yang durjana, ambo ko orang suku maliang, ambo suku merusak rumah tangga orang, ambo suka lo merusak salih silaturahim. Memang itu hobi ambo. Tua kata Syekh Ibrahim bin Adam, anak muda, paham ambo tunya. Galak saja, bako galak saya Tuan Syekh, bako ndak bangi kamu ndak jajuk ke mencelik ambo. Nah, dia awak kadang-kadang kan dek lah merasa hebat ku, ada orang nama buat maksiat, awak lama satu orang ngata-ngatai orang. Kini kan sangat viral bana kejadian negari awak ko Bapak Ibu. Ujian tu di mana-mana aduh Bapak Ibu. Kawan namu ada di Polresta Bukit Tinggi Bapak Ibu. Dibuatnya lah di grup WA di kawanan lain gitu. Kebobrokan polisi misalnya. Sehingga ibu hati kawan namu dan polisi. Tidak seluruhnya bentuk itu. Ini kadang oknum satu atau dua orang. Tu kejadian modern kini. Nang karena itu pesantren gitu. Sampai-sampai ada orang membuat di grup di apa namanya kok di media sosial, untung anak ambo ndak di pesantren. Baru tuang kecilnya anaknya ndak di pesantren. Jadi seolah-olah pesantren sampai apa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, kalau awak di posisi orang tu anun tantu leleh Bapak Ibu. Makanya orang kalaunya beriman karena Allah tu, yang merasakan kehadiran Allah, andai kata ambo di posisi orang tu, ya Allah tolong ambo ya Allah. Nabi Yusuf tu mangko bisa maila dari Zulaikha Bapak Ibu, dek karena malaikat turun. Nabi Yusuf dalam sejarahnya sebenarnya di hatinya tu suku ke Zulaikha. Zulaikha kunyo rancak, walaupun punya permaisuri dari raja, tapi lu nado disentuh leh itu. Sementara Nabi Yusuf ku tampan rupawan. Coba bayangkan Bapak Ibu, nan bakanda seorang wanita bangsawan, istri raja, keamanannya dijamin, dikurung lu di sebuah ruangan. Siapa kata lu melawan tu? Dari godaan dan bantuan itu tu. Memang Nabi Yusuf maila. Maka untuk lebih menguatkan, turunlah malaikat diperintah oleh Allah. Itu bariknya tu ujian tu. Tidak mudah. Awak kan mengecek senalah suah.
Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di sinilah peringatan yang disampaikan oleh ulama. Pengawasan Allah tu kalau bisa Bapak Ibu di masa wa apa itu. Anak awak karajokan awak karena Allah. Dicaci orang, dipuji orang, tidak menjadi apa dia awak. Awak pengurus musaji, pengurus musala, kadang kan banyak nak terlontar kalimat. Dia upik, senapik di kami. Sebenarnya bersyukur dapat upik itu. Menjadi bekal dia awak nanti di akhirat. Kalau awak nak taluk mundur secara elok. Aduh je orang lah model itu, tapi nyotinya kareh je nak kamu beri. Aduh je nak bentuk itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi merasukan kehadiran Allah. Sehingga Ibrahim bin Adam menyampaikan ke pemuda tu, "Hai nak muda, ndak ada. Iduiklah sesuku engkau di dunia kau. Babuiklah. Cuma ada pasan ambu. Pasan Tuan Syekh. Rusaklah manusia kau. Buiklah orang susah di engkau. Minumlah minum khamar kai. Lakukanlah perbuatan zina bagai. Lakukan nawa bagai dah. Cuma nan paralu ambo kananya. Nan pertama karajokanlah itu. Tapi carilah sampai di mana kira-kira Allah nak kemanceli engkau. Sudah tu nang kedua karajokanlah nang ketujuh. Cuma jangan tinggal di bumi Allah ko. Sebab ko Allah nan punya. Orang masuk ke rumah awak Bapak Ibu di pas-pasipaknya meja. Langsung saja akan masuk ke dapur. Ala di parenainya saya sadunya anak dalam periwak bagi. Nana iya bentuk itu dulu. Ba pangan awak sebagai tuan rumah. Paja nak tarati anak sialah macam kan. Itu nasihatnya. Kau bumi Allah. Sudah tu nang ketiga, lakukanlah apa yang kau karajokan tu, tapi jangan makan rasaki dan degia oleh Allah. Beko ketika lah tibu malaikat Israel, katakan ke malaikat tu, tunda kematian ambo. Dan bila nanti engkau akan diseret diri delo ke dalam neraka, kecekkan kepada malaikat Zabaniyah, jangan lu ambo ke dalam. Kalau kalai lanteh jangan melakukan itu, no ada. Sesudah tu Bapak Ibu mendangai itu lah menggigil pemuda. Tabilah paluah dinginnya, tersungkurnya. Akhirnya bertobatlah di hadapan Ibrahim bin Adam. Dek kalimai awal tadi, di mana kira-kira Allah hendak mencaliak. Awak saja Bapak Ibu, masuk awak ke mall atau apa, takwik je awak kamu ambil. Sebab ada CCTV dalam. Apa lagi perhatian Allah. Innallaha khabirum bima ta'lamun. Allah maha teliti, maha memperhatikan apa saja yang engkau kerjakan. Kemudian yang kedua, kalau bareknya rasanya karena lo baraso disuuk kidawa ku ada malaikat nan mencatat seluruh anak awak karajukan. Di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atasmu itu ada malaikat penjaga, yaitu malaikat yang mulia yang mencatat seluruh amal perbuatanmu, dan mereka mengetahui apa saja yang kamu karajukan. Indah ado tidak dicatat di malaikat Bapak Ibu. Karena ada sebagian pendapat ulama mengatakan ada kalimat itu yang tak jaleh elok atau buruaknya tu, sampai ragulah antara malaikat atid dan malaikat raqib kama kalimat ku kadimasuan. Tapi Allah perintahkan seluruh anak itu dicatat gitu. Bapak Ibu awak kapi ke surau tu hari hujan. Tiba dia celia jalan tu licin tagalicin. Awak tagalicin tu akan limai pertama nang keluar dari dakwah. Istighfar tu lah nang kanam kali tu. Lah nang ke 10 tu. Nang pertama keluar. Konda onde adua
Oi, misalnya. Oi, ayai, misalnya. Kalimai nan bantua tu ibi buah bingung malaikat. Kama aku kadimasuan. Kalimai aduah tadi, ondeh tadi, oi biai misalnya gua. Kamanyo kadimasuan ka amal kebaikan. Inyo kalimai bantua tu sebenarnya seolah-olahnya marang itu, mengeluhkan anak berdapiknya. Kalau nang kece malaikat nan sawala kita dikece buruk na buruk. Sebab itu memang refleks manusiawi kalau nyo sedang mendapat musibah. Akhirnya malaikat yang di kanan dak muah mencatat. Sementara perintah Allah nyo wajib. Siapa mencatat jadi nolai? Malaikat nan kidai. Jadi sabalum itu terjadi dicatat di malaikat, jangan sampai lupa mairiangi dengan istighfar. Nabi mengingatkan dalam hadis beliau, ittaqullah haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atul hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Di antara makna takwa itu berhati-hati. Dek saking hati-hatinya awak Bapak Ibu, dek awak manusia ko khilaf gitu, palupu dan memang tampai manusia ko tersalah. Maka ikutilah perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Ketika awak sudah melakukan itu refleks mangecen ondeh, talangkang kepala ke lemari gua, atau batokok lemari itu. Lemari itu kan nian-nian saja. Saja awalnya lah sinannya batan awak lo nama tur sinan. Sampai bakarua arang bagai itu sekeluarga sikola. Artinya dewa nang kareh tu padian akhir awak yang talangkang tadi. Abala puak lo lemari itu gitu. Maka istighfar sesudah itu. Astagfirullah. Nah, jadi awakku dicatat di malaikat. Ini akan menjadi lembaran-lembaran kitab amal. Sehingga nanti di akhirat di dalam surah Al-Isra ayat 4 balik Allah menyebutkan, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah lembaran-lembaran kitabmu, cukup pada hari ini kamu yang akan memperhitungkan dirimu sendiri. Nah, tidak hanya malaikat kanan kiri, bahkan juga ada malaikat yang khusus Allah tugaskan bagi giliran siang malam mengawasi. Nanti bisa Bapak Ibu buka di dalam surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'du atau surah Ar-Ra'd, surah ketiga balik ayat sawalih. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi selain dari dua malaikat tadi, tiap hari itu tiap malam ada malaikat bergiliran. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan di hadapan para sahabat, setiap pagi jo patang bagi giliranlah malaikat turun mengawasi. Ketika nyola naik ke langit melaporkan ke Allah, lalu Allah bertanya, sedang manga tadi hambaku engkau tinggalkan? Maka dijawablah oleh malaikat, ambo tadi menemuinya Allah nyo sedang solat, dan waktu ambo meninggalkannya tadi inyo sedang solat bulu gitu. Atau tadi ambo menemuinya nyo sedang solat, pas ambo kakateh ko nyo sedang bayo bana bagunjiang justru orang sebelah rumahnya. Itu kecil malaikat dewi. Atau juga sebaliknya, ketika ambo menemuinya inyo lalu coba kau ruah oranglah subuh bayo bana surau. Tapi ketika ambo meninggalkannya inyo lah istighfar, ya Allah minta ampun, dan bahkan nyo salat asar berjamaah. Amade itu tiap hari malaikat ko menjagu. Nah, jadi dengan mangana-ngana itu tuh Bapak Ibu, maka awak hati-hati benar gitu. Apunan awak calia, apunan awak karajukan. Sehingga bahkan ketika awak sedang surang pun Allah awak ndak kamu melakukan perbuatan maksiat itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengingatkan,
Ado apa namanya go dosa ko yang sengaja dilakukan oleh orang walaupun dalam keadaan surang. Nabi mengingatkan kullu ummati mu'afun illal mujahirin. Seluruh umatku itu diampuni kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Nyo terang-terangan ku bisa jadi nyo surang-surang gitu. Ndak ada dua orang rami. Nah, jadi dengan mangana baraso malaikat adu na manjago awak, maka Bapak Ibu jamaah di sini nawa akan berhati-hati. Nah, kemudian nan katigo menjadikan kematian ado di palupuak matu awak itu. Nah, Nabi ndak bosan-bosan mengingatkan kawa, aktiru min dzikri hazimil lazat. Acok-acok lah maingi dan mangana anan kamailangkan kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Sesuai dengan pengajian awak 2 bulan nan lampau, baraso kematian tu kan ada ampe rahasia Allah di dalamnya. Nan pertama bila awak kamaningga, ndak surang pun nan tahu tu. Nan kedua di ma sampai awak meninggal. Nan ketiga baca runya awak pai tu. Apa ko awak dilantak oto, masuk ngarai atau dek karena penyakit, bahkan mungkin awak dibunuh orang. Dan nang kampe mati awak tu apakah husnul khatimah atau sebaliknya suul khatimah, tu rahasia Allah. Ndak ada seorang pun awak nan tahu. Nah, sementara kematian itu lah adu diaduan awak. Apalagi kini Bapak Ibu jamaah menjelang hari kiamat, wah kematian mendadak dan di luar dugaan itulah acuk terjadi. Itulah diingatkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna min imaratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda semakin dakiknya hari kiamat, aktsaru mautul faja'ah, banyak terjadi kematian dan mendadak. Itu sebabnya orang awak menyawinde ndak disangko-sangko gitu, ndak tarago lalu bagai do patangnya galak je jawab baru gitu. Patangnya kabalai lepas subuh je baru, bahkan lah diajaknya juga dikananya pi baralik gai. Tahu-tahu pagi subuh lah namunya di soraan dia orang. Itu mati mendadak namanya. Nah, Bapak Ibu jamaah, mangana itu tua, maka awak akan berhati-hati dalam hidup itu. Sebab kematian itu gerbang awal sebelum menumbuh 7 pintu awak akan masuk sarugu atau ke neraka gitu. Alun masuk nan 7 ahli gerbang kematian tu. Gerbang awal sebelum masuk 7 pintu nan kawak lalui. Sementara nan paling ringan tu kematian. Para sahabat dan Nabi lah menggambarkan padiahnya kematian tu dahsyatnya luar biasa. Sementara iman diuji ketika tu bulu itu. Kemudian nan kampe memahami janji dan ancaman, wa'ad dan wa'id. Apa janji Allah? Siapa yang melakukan amal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, yang didorong dengan keimanan dan karena keikhlasan karena Allah, maka janji Allahnya di dunia dia kebaikan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik kau jangan awak bayangan pitih banyak, selero lapih, badan siai, umur panjang. Dah itu nak kebaikan kau. Itu bagian terkecil dan nikmat nan paling rendah tu. Nan kebaikan kau apa? Walaupun awak dapat musibah, tapi awak dengan reda menerima, dan bahkan ada orang nan gembira bahagia dapat musibah. Nyo rasakan Allah sayang kainyo itu. Jadi kebaikan tu itu bentuknya. Bukan kebaikan tu piti banyak, rumah tabue, oto tabali, anak barampe tak sekolah sadonya sampai selesai. Itu tu Bapak Ibu bagian terkecil. Dan alun tentu lo itu nan kebaikan lai. Antara pempat tinggi sampai jatuh hawa gitu. Semua je ibu berang, tapi kini nak domik lai kata berang bentuk itu. Tak kenal aja demo tu ketek-ketek dulu lah berang, sakang lah dia ngah. Kami lah yang sakang lah saudara. Apakah di puruk je kemuncuan awak? Wah sakang lah. Jangan siang ni.
Deklah berang ni. Nah, kan nak tahu. Jadi kebaikan itu tidak hanya itu, jangan awak bayangan itu dan kebaikan. Orang sampai keliling Eropa umrah tiup sabanta gitu. Ndak itu loh. Nah, jadi kebaikan itu awak bisa menerima dengan ketenangan dan kedamaian batin, dan di akhirat hakikat bahagia itu nang keragi Allah nanti. Sarugo balik. Tu janji dan ancaman. Kemudian yang terakhir, tolong diri awak, bantu diri awak. Sebab di dalam surah Ar-Ra'd itu tadi dalam ayat yang sama, apa peringatan Allah? Ayat ku acuk tenang dewa Bapak Ibu. Cuma kadang memahaminya itu kadang yang agak susah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai sebelumnya merubah nasibnya surang. Banyak ulama menafsirkan hadisku dengan penafsiran yang berbeda. Salah satu di antaranya, ketika Allah lah menetapkan kebaikan kepada hamba kuah, jadi tetapkan Allah hari konyo ku janji Allah dia kebaikan. Tapi tahu-tahu dalam perjalanannya hari itu dibuatnya lah satu kesalahan atau perbuatan maksiat. Akhirnya Allah rubah kebaikan itu menjadi keburukan. Atau sebaliknya, Allah tetapkan kepada hambanya ke keburukan, dek salamukunnya baik maksiat sekarajonya. Nak ada nanelok gitu. Lalu akhirnya Allah, ambu akan tetapkan kayaknya nantinya akan mendapatkan ikuah, cilakunya nantinya. Tapi rupanya dalam perjalanannya bertaubat ke Allah gitu. Maka Allah rubahlah ketetapan Allah itu dengan perbuatannya tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, awak harus tolong diri awak tu. Baca cara menolong. Itu dan ayat membaca tadi itu. Ada pandorong di dalam. Ana mendorong iman. Jo iman tu lah awak bisa mencari Allah. Jo iman lah awak bisa paham jo malaikat. Jo iman lah awak tahu tentang akhirat. Dengan iman itulah awak bisa paham bahwa kematian itu dahsyat. Dan sudah tu yo bahasa manyangajo, makna hijrah tu pun juga manyangajo. Makanya di dalam hadis yang terkenal dalam peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tu sahnya dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya amal tu tagantuang kamanyo diniaikan. Makanya Bapak Ibu, biu banyak ngajo. Maksa makna niat tu bahasa ngajo. Makanya awak diajarkan di guru-guru saya suak sangajo aku. Sangajo aku tu ndak di lidah kado. Iyo bana namanya ngajo awak datang baragan ndak menyambia. Itu nan niat tu. Nah, ketika awak menyangajo tu ada langkah nang katigo. Wajahadu fi sabilillah. Bajihad di jalan Allah. Apa arti jihad? Sungguh-sungguh takun. Bayo bana ndak tanggung-tanggung, bolehnya indak basandiang. Tu nan jihad tu. Dan ada di antara makna jihad tu paso diri awak. Nah, ini kalau mau sampaikan juga Bapak Ibu. Ulama dulu ada nama maso dirinya tu diam selama setahun. Sampai tabiasunya diam. Ada nama masuk dirinya tu salat tahajud 10 tahun lamanya, tiap malam 10 tahun sampai tabiasunya tahajud. Awak bantu itu pula, paso diri aku taruh malangkah ke tempat jamaah terutama salat. Paso diri aku bersedekah tiap hari. Paso diri aku membaca Al-Quran tiap hari walaupun seayat. Sampainya menjadi biasa. Kalau lah tak biasa lah payah maindakan. Ujungnya nanti mudah-mudahan Allah alirkan kenikmatan dalam beribadah, di sinan baru taraso kelezatan iman. Nah, itu makna jihad tu Ibu. Sebab meninggalkan maksiat sesuai dengan awal pengajian awak tadi itu tidak murah. Apalagi perbuatan maksiat tu dihiasi dengan keindahan. Sesuai jo napasu katuju jo salero dan sajalan jo keinginan hawa awak itu. Iblis nak menjadikan itu tu janji iblis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi. Ya Allah ya Rabb,
karena engkaulah menjatuhkan laknat kepada aku, sungguh aku akan jadikan perbuatan maksiat itu indah di hadapan mata mereka, wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka itu semuanya dari jalanmu yang lurus. Surat Al-Hijr ayat 39. Itu janji iblis. Jadi naranca-ranca nalama-lama di seliru awak tu itu caru iblis. Tuak menampakkan seolah-olah perbuatan maksiat itu murah, nyaman, sanang. Mangkonyo paralu jihad. Jihad atau kebaikan itu jalannya sampai penuh odak dan duri, mandaki. Suwok kida tu banyak, ado tabiang, ado ngarai. Alun-alun beko binatang buas nang kamanuan. Mangkonyo di sinan tu awak ado hati-hati, ibarat mendaki gunung. Itulah di antara kisah riwayat dialog antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Ubay tentang makna takwa. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah diantara langkah upaya awak dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Nyoy setan tu ndak bisa ge awak lawan. Jangan cubu-cubu lawan setan. Dan jangan suruh-suruh orang lawan setan tu anda kataluk melawannya. Iblis tu ilmunya tinggi, ketaatannya tu ndak lebih mandak manganga ge awak tu. Sedangkan lah tahu nyo masuk neraka, nyo karajo kan nyo perintah Allah baru. Mantun ketaatan iblis tu lah tahu nyo akan diazab nanti neraka. Doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, doanya tu banyak lu dewa pakai, apalagi kalau tiap orang tahun, semoga panjang umur, semoga panjang umur. Tu doa iblis itu. Atu beko bambu ilu api, itu karajo orang mujusi itu. Sudah mendoa tu api bambu, carilah alat. Kini kan murah mencari. Amalan orang itu tu. Kadang awak Bapak Ibu lupa kalau anak awak karajo kan tu kadang-kadang lah syirik. Makanya Nabi mengecekkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian syirik. Sebabnya lebih tersembunyi dari langkah seekor semut. Nak nampak ke dewa itu? Apa posting-posting di Facebook? Ajo bangga lo, nauzubillah. Nah, Bapak Ibu, jadi itu nanti jadi dari awak. Namanya di kaum muslimin. Mudah-mudahan awak diberi kekuatan oleh Allah. Kalau awak digaduh di setan tu, disuruh di Allah dalam Al-Quran, balin duang. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Bila engkau digoda oleh syaitan dengan satu godaan, berlindunglah ke Allah. Bahkan awak kan baca Al-Quran pun disuruh oleh Allah berlindung. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila engkau membaca Al-Quran, bacalah berlindung ke Allah supaya jangan digaduh awak di syaitan. Bapak Ibu, mantu itu awak memohon. Itulah barangkali yang bisa mau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama dirimu sendiri. Banyak maaf ko ado kata nak bertampainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.